keutamaan sholat fardu atau sholat maktubah. Sholat 5 waktu adalah sesuatu yang sangat agung, bahkan menjadi kunci masuknya surga. Bisa diumpamakan sholat 5 waktu itu adalah sebagai sekring kalau diibaratkan dalam sebuah rumah yang mana lampu listrik yang ada di rumah itu tidak akan nyala manakala sekringnya itu terputus, sekringnya rusak. Jadi ketika sholat seseorang itu rusak, ketika sholat seseorang itu tidak dijalankan, maka amal-amal yang lain tidak akan mendapatkan hitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat adalah kunci dari segala amal. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah amal yang paling utama itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, as-sholatu lima waqtiha, yaitu mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Dalam hadis lain dijelaskan, man laqiyallah wa huwa mudhi'un lis-shalah lam ya'ballahu bisyai'in min hasanati. Barang siapa yang berjumpa kepada Allah alias kelak setelah mati dalam keadaan menyia-nyiakan sholat, dalam arti meninggalkan sholat atau mengerjakan tapi seenaknya sendiri, maka Allah tidak akan pedulikan kebaikannya yang lain selama dia hidup. Jadi semua amal-amalnya tidak akan diperhitungkan alias tidak akan mendapatkan pahala manakala sholatnya itu disia-siakan, manakala sholatnya tidak baik. Maka dari itu sholat adalah kunci segala amal. Dalam hadis lain yang artinya, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu dengan menyempurnakan sesuci dan menjaga waktunya, maka sholatnya itu menjadi cahaya dan bukti di hari kiamat. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka dia kelak dikumpulkan bersama Raja Fir'aun dan Hamam. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku, dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, sholat 5 waktu harus dilaksanakan dengan cara apapun juga. Dalam arti, ketika ada orang tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka sholat boleh dilakukan dengan duduk. Nah, manakala ada orang tidak mampu melaksanakan sholat dengan duduk, maka boleh sholat itu dilakukan dengan tiduran. Intinya dalam pokoknya sholat itu bisa dikerjakan dalam keadaan apapun dan dimanapun, selama masih ada akal, selama masih berfungsi otaknya manusia itu, berarti menjadi kewajiban melaksanakan terhadap sholat 5 waktu. Maka dari itu sebenarnya hutang sholat itu tidak ada, sebab bagi mayit yang telah meninggal dunia ketika dalam keadaan sakit dan dia sudah tidak ingat sama sekali, gampangannya akale wis ra ono, maka orang yang seperti ini, yang tidak punya akal ini, tinggal hanya sentik-sentiknya saja, tinggal nafasnya saja, tapi sudah tidak ingat
akalnya, sudah tidak bisa berpikir akalnya, nah itu ya tidak kewajiban sholat lagi, jadi tidak ada hutangnya. Adapun yang mengatakan punya hutang itu sebagai ihtiyat, sebagai hati-hati, sebab tidak semua orang Islam yang mengerti akan hukum ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.